قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال أيضا في آية أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي وحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil itu guys, semangat. Jadi orang Islam itu harus semangat, betul. Islam tanpa semangat, Islam tidak akan maju, betul. Oleh karena itu kita harus semangat. Takbir. Itu guys. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para habaib, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan para alimil ulama kita, para kiai kita, para habaib kita senantiasa ditingkatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya cintai dan saya banggakan, pimpinan pondok pesantren As-Siziliyah yang baru saja tadi setelah menyampaikan sambutannya, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Khairun, yang begitu masih muda, masih energik, tapi beliau sudah memimpin pondok pesantren ini. Merupakan generasi Islam yang kita idam-idamkan, betul. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah ilmu wawasan agamanya yang lebih dalam, ditambah rizkinya oleh Allah, ditambah anaknya, juga ditambah istrinya. Hai kiai malamun pamajikan akara keji menjadi disebut kiai, benar. Minimal 2 atau 3. Setuju? Pamajikan anta setuju. Juga yang saya hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yuniar Firdaus, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya hormati Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Mufti Ali yang tadi sudah sambutan. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Dan Ramil Kapten Mulyono. Tak lupa Ketua Panitia beserta jajarannya dan juga MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah, tak lupa santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, bahwasanya di malam yang berbahagia ini Allah masih menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir, berkumpul, bersilaturahmi dalam satu acara yang senantiasa kita laksanakan setiap tahunnya. Malam ini kita memperingati malam diisrakan dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir senantiasa lancar, mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hari banyu kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa merindukan mendapatkan syafatul uzma di akhir nanti. Mudah-mudahan kita akan bersanding bersama beliau, amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malam ini kita berkumpul bersama di sini karena saking cintanya kita kepada baginda Rasul, betul? Cinta apa tidak kita kepada baginda Rasul? Semuanya kita cinta, betul? Semuanya kita, menurut orang-orang sana kita adalah umat beliau, betul? Tapi pertanyaannya, apakah beliau mengaku kita sebagai umatnya? Itu pertanyaannya, betul? Kita mengaku sebagai umat beliau, tapi apakah beliau mengaku kita sebagai umatnya? Oleh karena itu, kalau seandainya kita juga ingin diaku oleh beliau sebagai umatnya, mari senantiasa kita mencintai beliau, dan manakala ada peringatan hari besar Islam tentang beliau, yuk kita sama-sama hadir, amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak panjang dan tidak lebar yang akan saya sampaikan, cuma dua hal. Yang pertama, saat ini kita sering melihat di media sosial, betul? Hampir semuanya kita punya HP berbasis Android. Di media sosial banyak berita-berita miring yang belum tentu kebenarannya, betul? Tapi kadang-kadang kita mudah terpancing dengan berita-berita itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang mengaku sebagai umat baginda Rasul, seandainya kita melihat berita-berita yang memang belum tentu kebenarannya, mari kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Kita cek dulu kebenarannya, betul? Karena apa? Kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat. Buka di sana surat Al-Hujurat. Allah telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Saya garis bawahi fatabayyanu, tabayun, yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila ada orang fasik yang membawa satu berita, maka kata Allah, tabayun, cek dulu kebenarannya, benar atau enggak berita itu, betul? Ini kadang-kadang kita telan mentah-mentah, kita percaya dengan berita itu, padahal berita itu belum tentu kebenarannya. Makanya kita sebagai orang muslim harus hati-hati terhadap berita-berita yang belum jelas kebenarannya, betul? Bisa jadi berita itu bohong, bisa jadi berita itu akan mengadu domba kita. Islam jangan sampai diadu domba, karena kalau bisa diadu domba, Islam akan pecah dan akan lemah, betul? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang mengalahkan ketinggian Islam, betul? Nah, oleh karena itu kita umat Islam sendiri yang harus meninggikan Islam, jangan merendahkan Islam dengan berita-berita yang tidak benar, betul? Betul aja ya. Kalau kita mau menjadi Islam yang kuat, yuk kita bersatu padu, jangan mudah dipecah, betul? Karena kalau sudah dipecah akan lemah. Ada ungkapan, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin deui. Arekna ulah mupa pegatan teu kawin deui, benar? Nu geus boga pamajikan hiji hayang nambah, benar? Yuk sama-sama kita satu padu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Islam kudu kitu. Ini kadang-kadang kalau diajak untuk berbuat maksiat, diajak untuk bermusuh-musuhan, cepat. Tapi diajak untuk kebaikan, kita doakan mudah-mudahan Habib Lutfi
orang yang sangat mulia yang kita nanti akan hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita dekat orang yang mulia, atau siapa tahu kita juga nular kemuliaannya. Amin. Enggak bedanya kita bergaul dengan tukang ikan, pasti kita akan bau amis, betul? Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, pasti kita akan bau minyak wangi. Mudah-mudahan kalau kita bergaul dengan habaib yang orang yang mulia, mudah-mudahan Allah pun menurunkan kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, masih menyikapi masalah media sosial. Kalau seandainya ada suatu peristiwa, mohon maaf, apapun peristiwa jangan langsung di-share itu ke media sosial. Saya khawatir kemarin ada kejadian di wilayah Keronjo, Desa Cirumpak, maling di-share ke Facebook, tersangkanya diseret-seret oleh masyarakat. Kalau seandainya dilihat oleh keluarganya, ingat nggak dulu kejadian? Sampai dimasukkan ke medsos, orang dibantai habis, akhirnya pertumpahan darah, betul? Nah oleh karena itu lamun boga HP ulah sembarangan orang share ya, yang tidak penting nggak usah dikirim kemana-mana ya, karena ini akan membahayakan diri kita. Kalau itu dilihat oleh orang banyak, kemudian ada keluarganya, ada teman-temannya, ada kelompok yang tidak senang, siapa tahu nanti dia akan menyerang balik kepada orang yang menganiaya gitu. Setuju? Takbir. Itu ke ulah panjang-panjang, ikan sepat, ikan gabus ditambah ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele.